Agar lebih jelasnya, masalah sedulur papat pancer limo ini, simak dari awal sampai akhir. 1-17. Jika hanya beberapa saja yang ditontonnya, masalah sedulur goib ini, maka tidak akan sampai pemahamannya dalam spiritual mengenai sedulur papat kalimo pancer, sebab kebanyakan salah kaprah. Jika kita tidak memperhatikan komunikasinya, apalagi jika kita menganggap cerita keempat bersaudara ini hanya tahayul dan mitos, maka saudara goib tersebut akan merasa bahwa keberadaan sedulur papat tidak diperhatikan dan tidak dibutuhkan. Saudara goib kita tidak akan antusias menemani dan membantu rogoku. Jadi jangan kesal jika saat kita mengalami kesulitan, kesialan, dan lain-lain, kita tidak mendapatkan peringatan atau tanda-tanda sebelumnya. Bimbingan keempat roh saudara goib ini tidak hanya di bidang ilmu batin, spiritualitas, tetapi di semua bidang kehidupan kita sehari-hari. Kita sendiri juga bisa merasakan ajaran berupa inspirasi dan gagasan yang mengalir di benak kita di segala bidang kehidupan kita. Begitu juga dengan manusia yang hidup di negara maju. Mereka yang merupakan penemu, peneliti, atau pengembang teori ilmiah, sains atau peralatan modern dan canggih, mereka tidak hanya mendasarkan diri pada kecerdasan otak mereka, tetapi terutama mendasarkan diri pada kecerdasan mereka untuk memungkinkan aliran ide dan inspirasi dalam pikiran mereka, sebagai sumber inspirasi untuk bertindak. Mereka tidak memahami roh dari empat bersaudara, guru sejati dalam kehidupan sehari-hari mereka. Saat masih di depan umum, arwah keempat bersaudara akan menyertai kita dalam proses belajar, mereka juga ikut belajar. Pada tahap ini dipahami bahwa mereka adalah teman seperjalanan kita. Tetapi perkembangan belajar mereka jauh lebih cepat dari kita karena secara spiritual mereka dapat mengetahui hal-hal yang secara fisik dan biologis tidak kita ketahui, dan kemudian dapat mengkomunikasikan ilmunya kepada kita, dalam bentuk ide dan inspirasi atau penglihatan supranatural, yang mengalir di benak kita. Sedulur goib memahami seluk-beluk hidup rogo kita, termasuk pekerjaan kita yang berkaitan dengan teori, dan alat berteknologi tinggi, atau bahkan teori ilmiah tingkat tinggi. Oleh karena itu, jika kita secara aktif memperhatikan dan berkomunikasi dengan sedulur papat pancer limo, kita akan lebih mudah mempelajari apapun dalam hidup kita. Ide dan inspirasi akan mengalir setiap saat dan kita tidak akan menemukan jalan buntu dalam masalah apapun. Mereka akan hadir secara aktif dalam kontemplasi. Semangat kita sebagai pancer sebenarnya juga ruh, jadi harus juga bisa mengetahui hal-hal yang bersifat ruh, namun secara duniawi ruh pancer ini terbelenggu dalam kehidupan biologis manusia, terbelenggu dalam pemikiran duniawi manusia, sehingga manusia tidak lagi peka terhadap hal-hal yang spiritual apalagi atas hal-hal yang ketuhanan, sehingga untuk menutupi kelemahannya banyak orang dengan sengaja mengemukakan dogma dan aliran sesat tentang hal-hal supranatural, dan Tuhan seolah-olah mereka benar-benar tahu. Oleh karena itu, seringkali seseorang harus mampu menyucikan hati, pikiran dan pikirannya, harus mampu melepaskan belenggu keduniawian agar mampu mendalami hal-hal yang spiritual dan ketuhanan. Jika kita tidak dapat memurnikan hati, pikiran dan jiwanya, maka dalam hal roh dan keilahian. Dalam proses pencarian spiritual, arwah keempat bersaudara akan berinteraksi dengan arwah lain, dan dengan arwah leluhurnya, bersama-sama menjadi guru sejati, yang berperan membawa atau mengajarkan ilmu dan ilmu kepadanya, walaupun yang bersangkutan sering melakukannya, tidak tahu siapa yang bersifat pribadi orang yang telah menjadi guru sejati.
Itulah sebabnya orang yang memiliki garis keturunan orang berilmu akan lebih mudah mempelajari suatu ilmu, dibandingkan orang lain yang tidak memiliki garis keturunan orang berilmu. Aspek penting guru sejati hadir dalam ilmu kebatinan dan spiritualitas, dengan menitik beratkan pada upaya mengetahui siapa guru sejati dalam proses ilmunya, sehingga masyarakat tekun kepada gurunya untuk bimbingan yang mendalam. Dan bila sudah tidak ada lagi sosok yang bisa menjadi pembimbingnya, maka arwah keempat saudara laki-lakinya akan menjadi pembimbing utamanya, memberinya ide dan inspirasi, penglihatan supranatural, dan jawaban atas berbagai pertanyaan untuk diikuti, dan menuntunnya ke ilmu yang lebih tinggi. Inilah salah satu aspek penting dalam dunia mistisisme Jawa, yang menekankan pada pengenalan semangat empat bersaudara, sehingga muncul konsep empat saudara sebagai guru sejati, yang menekankan pada penyatuan interaksi antara seseorang pancer, dan roh dari keempat saudara laki-lakinya. Dan jika para dewa berkenan agar seseorang memiliki wahyu ilmu, spiritualitas usia tua dalam dirinya, maka keberadaan wahyu tersebut akan menggandakan kemampuan orang tersebut untuk mempelajari ilmu yang berdimensi tinggi, termasuk ilmu yaitu teknologi modern. Dalam proses pembelajaran, banyak pihak yang menjadi guru sejati kita, terutama yang sudah jelas mengajari kita, yang membuat kita menguasai suatu ilmu atau ilmu. Konteks sedulur papat sebagai guru sejati kita muncul ketika tidak ada orang lain yang membimbing dan mengajari kita, jadi kita harus mempelajarinya sendiri. Dalam kondisi ini kita mempelajari semuanya sendiri, mengandalkan kecerdasan pikiran dan kecerdasan batin kita sendiri. Dalam kondisi seperti ini interaksi dengan keempat bersaudara akan lebih intensif berupa aliran ide dan inspirasi sebagai inspirasi untuk diikuti, walaupun kita sendiri tidak menyadari bahwa ide dan inspirasi tersebut berasal dari ruh keempat bersaudara. Tidak selalu dalam semua yang kita tekuni, kita akan menemukan sosok yang bisa mengajar atau membimbing kita. Aspek spiritual dari keempat bersaudara menjadi penting karena mereka selalu bersama kita, dan apapun kebaikan dan kekuatan yang dimiliki keempat saudara kita efeknya akan selalu mempengaruhi kita. Jadilah kebaikan dan kekuatan kita juga karena mereka adalah bagian dari diri kita sendiri. Kekuatan mereka dan kepercayaan diri kita pada kebersamaan mereka akan menciptakan kekuatan batin dan misteri yang akan berguna dalam menopang keberhasilan tindakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ilmu dan pengetahuan yang didasarkan pada kesadaran akan realitas manusia, akan mampu berkembang dan meningkat lebih cepat, karena manusia yang sadar akan realitasnya juga akan menyadari potensinya sebagai makhluk biologis, dan sebagai makhluk roh. Pengetahuan yang secara fisik tidak diketahui biologi manusia akan dapat diketahui secara spiritual. Dan apa yang sudah diketahui secara spiritual akan mendukung pengetahuan duniawi manusia. Berikut adalah beberapa ajaran ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepada mereka sedulur papat, para roh dari Four Brothers, beberapa contoh cara dan doa praktek untuk berkomunikasi dan lebih dekat dengan mereka. Misalnya kita akan melakukan sesuatu yang penting bagi kita, kita dapat mengatakan kepada mereka, berbicara dalam hati kepada mereka seolah-olah mereka ada di sekitar kita. Silakan klik lanjutannya pada konten kelima.